terkait tentang coronavirus disease 19 atau yang lebih dikenal akrab dengan COVID-19 atau virus corona. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa COVID-19 ini salah satu virus yang saat ini tengah mewabah, merajai dunia, bahkan Indonesia sekalipun. Nah, COVID-19 ini sangat besar penyebaran virusnya. Kemudian COVID-19 ini bersifat zoonosis, yang mana arti zoonosis merupakan dapat ditularkan antara manusia dengan hewan. Nah, contoh penyakit zoonosis yaitu malaria dan rabies. Di samping itu, contoh zoonosis yang lainnya ialah MERS, yaitu penyakit virus unta ditularkan kepada manusia. Nah, COVID-19 ini pertama kali muncul pada akhir bulan Desember 2019. Ya, beberapa bulan yang lalu, 2019. Nah, COVID-19 ini pertama kali berasal dari kota Wuhan, tepatnya di negara China. COVID-19 ini telah merajai negara hingga 152 negara, sehingga WHO telah mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Kemudian COVID-19 ini bisa menyebar melalui percikan ketika seseorang batuk ataupun bersin. COVID-19 ini bisa dijumpai di lingkungan yang lembab, gelap, serta jorok, sehingga orang yang mudah terkena COVID ini ialah orang yang mempunyai imun tubuh yang sangat rendah. COVID-19 ini dapat menyerang organ pernapasan melalui mata, hidung, maupun mulut. Sehingga ketika kita saat keluar rumah, kita harus bermasker, itu adalah ikhtiar di dunianya. Adapun gejala penyakit dari COVID-19 ini yaitu kelelahan, ingusan, pilek, terus sakit radang tenggorokan. Kemudian COVID-19 ini menyerang tiga titik. Yang pertama, titik pertama yaitu manula, yang kedua balita, dan yang ketiga mempunyai penyakit yang kronis seperti kanker dan lain-lain. Terima kasih. Adapun dampak COVID-19 bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, COVID-19 ini berdampak bagi kehidupan manusia. Yang pertama, perekonomian lumpuh sehingga pendapatan semakin merosot. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa perekonomian yang tadinya di Indonesia itu sudah dikatakan stabil atau tetap, dan kini jauh berbeda dengan yang dulu-dulunya. Nah, sekarang pada realitanya perekonomian di Indonesia merosot secara drastis dikarenakan manusia sudah membatasi pekerjaan atau untuk mengikuti anjuran pemerintah supaya stay at home. Nah, jika dikaji secara penghasilan atau pendapatan, penghasilan pekerja pegawai jauh berbeda dengan pekerja yang lainnya seperti wirausaha dan wira swasta. Nah, para pegawai ini gaji mereka sudah dijamin oleh pemerintah, sementara pekerja yang lainnya mereka harus berjuang untuk menafkahi keluarga mereka masing-masing. Apapun itu, mereka harus berjuang demi keluarga mereka. Yang kedua, menurunnya tali silaturahmi atau sosial.
Nah, yang dulunya kita bebas mengunjungi rumah kawan, kerabat, saudara, dan kini dengan adanya COVID, kita diharuskan untuk stay at home dan diadakan social distancing atau pembatasan sosial. Nah, pembatasan interaksi kita terhadap yang lainnya. Selain dampak COVID-19 terhadap manusia, COVID-19 juga berdampak terhadap lingkungan. Salah satunya limbah masker sekali pakai atau masker medis yang biasa berwarna hijau. Nah, melonjaknya harga masker yang dulunya bisa dikatakan Rp1.000 sekarang menjadi Rp5.000 setelah adanya COVID ini. Nah, limbah ini setiap harinya menghasilkan 300 ton satu hari 300 ton menurut Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Sementara kapasitas pengelolaan limbah ini seharinya mencapai 150 ton. Jadi jika kita pikir secara logika, dari 300 kapasitas per hari, sementara penggunaan limbahnya itu 300, sementara kapasitasnya 150. Nah, setengah dari situ sangat terkendala untuk memproses limbah tersebut. Nah, dari sisi lingkungan seperti di laut. Nah, di laut ada ikan, banyak beragam ikan. Apabila masker dibuang ke laut, maka hewan-hewan yang berada di laut akan terinfeksi penyakit karena masker sekali pakai ini hanya sekali pakai dan harus dibuang. Kalau berkali-kali memakainya, maka akan terjangkit oleh virus. Jadi, hewan yang berada di laut tersebut akan terinfeksi oleh penyakit. Nah, sebaiknya saya menyarankan para warga negara yang ada di Indonesia sebaiknya memakai masker kain yang bisa dicuci kapan saja. Memang sekali pakai, setelah itu bisa dicuci. Beda halnya dengan masker sekali pakai atau masker medis yang berwarna hijau. Itu sekali pakai lalu dibuang. Kalau masker kain ini tidak bisa dicuci. Nah, masker kain ini selain masker kain bisa juga dibuat dengan tisu, dilapisi dengan tisu. Dan kita harap bisa saling bekerja sama untuk meminimalisasikan penggunaan masker sekali pakai ini seperti itu dan stay at home. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin, mungkin dengan adanya virus corona ini merupakan cara Allah untuk mengingatin kita selaku manusia yang lemah atau dhaif bahwa sesungguhnya semua akan kembali kepadanya. Nah, firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Nah, makna dari ayat di atas, kita diharuskan untuk bersabar. Bagaimana cara kita untuk bersabar? Nah, cara kita untuk bersabar dengan berikhtiar. Bagaimana cara kita untuk berikhtiar? Nah, cara kita untuk berikhtiar sebagaimana Kementerian Kesehatan memperingatkan kita untuk mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun untuk menghilangkan bakteri atau virus yang ada di tangan kita. Yang kedua, menurut Kemenkes, sebaiknya yang terkena penyakit itu menggunakan masker guna untuk supaya tidak terinfeksi dengan orang yang lainnya. Yang ketiga, juga seperti itu, menggunakan masker setiap keluar rumah. Terus yang keempat, rajinlah berolahraga ataupun berjemur.
di bawah terik matahari. Berjemur yang sehat itu pada jam 10, mulai dari jam 8 sampai jam 10. Berjemur yang baik itu berkisar 10 menit. Itu cara kita atau ikhtiar kita di dunia. Bagaimana dengan ikhtiar kita di akhirat? Ikhtiar kita di akhirat di akhirat dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang maknanya ialah semua akan kembali kepadanya. Semua akan kembali kepadanya ataupun kita kembalikan kepadanya. Seperti pepatah mengatakan kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Nah, di mana obatnya? Kita kembalikan kepadanya. Obat yang paling manjur, yang paling baik, yang paling kuat ialah obat yang berasal darinya, yakni yang bermakna obat yang berasal darinya seperti kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya seperti sholat ataupun beribadah, beristighfar, memohon kepadanya, memohon ampun, dan lain-lain. Nah, mungkin sebelumnya sudah kita ketahui doa terkait tentang adanya penyakit atau virus dari hadis Nabi Daud, yang dimana doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa syai'il ashqami ya rabbal alamin, yang artinya sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Rabb dari penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit belang, dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari penyakit yang mematikan, yang mengerikan, dan semua penyakit kami serahkan kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kesimpulan dari penjabaran atau penjelasan saya terkait COVID-19 ini, sebaiknya kita mematuhi peraturan dari pemerintah, sebaiknya stay at home, dan tidak lupa kita berdoa dan mengingat sejenak apa-apa aja yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.